ini pokoknya proyeknya lebih kenceng dari Caltech ya Mas ya? Harus. Targetnya nih Mas. Kalau punya saya kan teman-teman kayak pada lihat itu kalau pakai GPS tulisnya kan 111, di Speedo 140 nih. Nah, ini mau dibikin berapa ini? Kalau pengennya Speedonya mentok. Woi. Nah, terus rencana ke depan ini mau diapain Mas? Di restorasi total ini, kan masih utuh nih. Nah, berarti cuma dirapi-rapiin aja berarti ya? Iya, tetap kalau saya itu punya motor harus rapi. Gitu. Prinsipnya harus gitu ya. Nah, kalau umpamanya teman-teman masuk ke sini pun saya juga nyaranin pasti motor keluar dari tempat saya itu harus rapi. Nah, dengan budget yang minim pun bisa. Oh, gitu. Bukan harus 23 juta iya. Seperti ini yang 8 juta dan sebagainya ya. Oh, gitu. Lah ini baru proses apa ini, Mas? Kok dilepasin semua? Ini kemarin kan sekok depannya kan catnya itu kan kayak kena air aki. Oh, air aki. Rusak. Ngelupas gitu mungkin. Rusak, terus yang lainnya masih bagus semua, cuma sekok depan. Oh, gitu. Terus saya masukin cat sama stang-stangnya juga biar bisa lebih mantep. Terus nanti kemarin udah ganti kampas rem depan belakang. Begitu sampai rumah saya cekin, wah kampasnya habis semua. Oh. Kebetulan yang depan juga kemakan piringannya. Akhirnya saya belikan baru. Susah nggak Mas nyarinya? Enggak susah. Kalau piringan kan sama PCR. Oh gitu. Nah, yang agak susah nyari apa ini saat ini? Burengnya. Oh. Makanya saya dapat bureng seperti itu dengan harga segitu. Itu udah estimasinya udah murah. Maksudnya ya nggak beli cara mahal, nggak, masih di bawah rata-rata. Oh, di bawah rata-rata termasuknya? Termasuknya 20 sekian itu masih di bawah rata-rata. Kemarin punya temen di Magetan nawarin saya harganya udah 31. Terus rencana ini nanti mau dipakai sendiri sama Mas Diran apa mau dinego-negoin sama teman-teman? Tetap kemarin itu saya kan iseng-iseng. Ya. Pas saya kondisi nggak ada apa-apanya kayak gini, saya foto. Kebetulan temen yang dari Wonogiri itu tanya, bengkel Wonogiri, dijual berapa? Terus gimana? Nah, terus saya kan bingung loh. Nah, motor belum jadi udah ditawar, mau dikasih harga berapa kan saya juga bingung. Terus saya nganter-nganterin gini, kisaran 35, udah tinggal gas, pakailah gitu ya. Udah usah raket apa lagi. Udah. Sekarang dua tak mahal-mahal semua ya. Ya. Kemungkinan PCR jadi mahal nggak ini Mas? Kemungkinan. Gini Mas, kalau dua tak itu bukan nggak laku. Orang nggak mau beli itu karena berisik satu. Ya. Terus ribet mungkin ya. Dua oli samping ya. Ketiga partnya itu susah. Lah ini seneng-senengnya orang kan gini. Kalau saya seneng Mas lihat motor sing langka Mas. Iya. Saya seneng cari spare partnya. Oh. Jadi kayak ada kesan tersendiri. Ya, jadi wah cari ini susah. Kebetulan dapat yang murah, terus diposting teman-teman pada nyari juga. Lah itu jadi paling bangga ya. Nah, oh saya masih bisa berkarya gitu. Cari. Nah terus depan nih Mas, kan dengar-dengar biar teman-teman tahu, dulu itu Mas Firman ini sempat pernah cerita sama saya, rencananya pengen bikin bebek tiet, bikin PCR yang balap ya Mas ya? Iya. Depan. Itu alasannya kenapa Mas? Sebenarnya itu saya masih pengen buat motor balap yang motor soalnya yang balap lah ya. Soalnya yang di tempatnya Alamanda kemarin kan kendalanya kan saya di sana kan cari spare part, terus ke mesin ke tukang juga susah. Jadi saya risetnya benar-benar terbatas. Jadi ngerjainnya juga nggak maksimal. Kalau mau ke sana ke sini juga bosnya marah-marah. Oh, nah, kan saya ninggalin kerjaan kan otomatis kan mau ke Solo. Dulu kan saya tinggal di rumahnya. Oh, berarti tinggalnya di bengkel sana berarti ya? Dan saya tinggal di sana ngerawat motor, terus ngerawat anaknya yang cowok juga, maksudnya biar saya ajarin balapan ini rekosone ini menjadi pembalap itu ya harus fisik, harus ngopal. Berarti anaknya joki semua itu? Ya, anaknya
yang satu anak kandung itu yang Iya. kecil itu sekarang, dulu kan mainnya MP5 kelas 16 tahun ke bawah lah. Tahun ini kan dia nggak bisa, Iya. harus naik ke MP3. Nah itu butuh dana dan butuh proses yang lebih ekstra. Oh gitu. Jadi terus? saya pengen buat rencana ya, baru rencana ini. Soalnya kan kemarin juga baru ngerjain rumah juga. Beresin rumah. Jadi ya bisa buat bengkel, bisa buat tidur kan, rumahnya nyaman. Istirahat ya. Nyaman lah ya. Yang penting nyaman, kalau saya kerja yang penting nyaman. Terus nanti kalau udah clear semua, kerjaan kebetulan rame, saya pasti tetap buat motor balap satu. Nah terus gini nih, biar teman-teman kan banyak yang ngikutin tuh teman-teman BISR. Nah kenapa milihnya BISR yang buat balap? Nah itu dulu ceritanya ada ceritanya sebenarnya. Dulu waktu SMP kelas 2 saya kan seneng motor buatan. SMP itu? SMP kelas 2, kebetulan mbah saya, jadi bapaknya bapak saya. Oh, si itu mbah ya? Dulu punya Vespa PX. Vespa, terus? Saya pakai, karena saya seneng buatan kan, saya pakai buat sekolah. Dulu bannya tak pilok putih ya, dulu kan nggak punya uang buat beli lapisannya itu ya. Saya pilok putih, terus klasik gitu. Buat sekolah, tiba-tiba itu kok pas di jalan saya lihat BISR biru putih yang 2003. Oh 2003. Itu kan pas kelas 3 saya. Oh pas kelas 3 SMP. Terus saya bilang sama ibu saya, belikan BISR 2003. Terus akhirnya? Terus kan ibu saya ngomong sama bapak, terus bapak nggak menyetujuin karena pakai oli samping belum kerja. Oh ya, boros. Nanti uang sakunya kan takutnya minta lebih kan. Terus dari itu saya dari waktu kecil kan ya tahu sendiri, ngambek ya kan. Ngambek mintanya harus BISR. Akhirnya saya tidur di rumahnya mbah saya itu. Saya pergi dari rumah karena nggak dibeliin BISR. Kabur berarti ceritanya. Saya kabur ke rumahnya Simba, bawa Vespa itu, sekolah naik Vespa sampai ke berapa tahun itu, sampai lulus SMA itu. Lah saya disuruh pulang, katanya sudah dibelikan motor. Tak kirain kan BISR. Mintanya biru putih. Terus akhirnya pulang malah dapatnya Suzuki Shogun. Gak pas berarti ini ya, luput. Nah dari situ saya punya cita-cita sendiri, pengen beli BISR sendiri lah. Terakhir kemarin itu yang saya ceritakan tadi, saya punya BISR 2003 yang benar-benar saya tiap pagi saya bersihin, yang disayang-sayang lah pokoknya. Yang kalau rusak saya benerin, pokoknya dibuat enak lah, buat kerja, nah, karena ada butuhkan kepingin bengkel ya saya buat itu. Soalnya kan ini yang diupload kan kebanyakan BISR mulu gitu. Kebetulan teman-teman di Facebook juga jual beli spare part BISR semua. Oh gitu ya. Yang saya paling welcome ke saya, setiap ada barang kecil-kecil pun gitu saya minta, itu namanya Mas Ferry. Dikasih gitu ya? Dikasih. Saya memang sering beli di situ, di tempatnya Mas Ferry. Spare part. Kalau namanya bengkelnya katanya Astertech itu. Astertech karena kan rumahnya kan perumahan Aster. Astertech gitu. Apa Astertech gitu loh perumahan. Nah itu saya beli barang bekas-bekasnya yang masih layak, yang masih bagus itu di tempatnya Mas Ferry. Dia juga udah tahu barang apa yang masuk di saya beli itu kayak apa, itu dia udah tahu. Sudah tahu karakternya ya? Jadi Firman itu kalau minta barangnya mulus, yang masih kayak baru. Ya, pokoknya yang istimewa lah. Satu lagi, yang harganya murah. Itu. Nyari barang bagus tapi murah minta. Nah, itu yang bisa nyariin cuman baru ketemunya Mas Ferry. Saat ini. Saat ini sampai sekarang, kemarin juga orangnya baru main ke sini, lihat BISR-nya yang ini, katanya mantep, habisnya udah banyak.
Nah, untuk ini juga Mas, kan bengkel udah lama nih, malang melintang dari lurusan, terus sekarang ikut event road race sampai bengkel sendiri. Ada nggak sih Mas teman-teman yang support gitu, maksudnya wah ini tak support apa gitu, ada nggak? Kalau support ini baru apa ya, bukan support sih ya, ya ada yang support, ada yang cuman kasih harga potongan. Oh gitu. Nah, untuk knalpot saya kebetulan karo knalpot 2 tak saya kan langganan di SMR. SMR ya. ini kalau pengen tahu ini SMR seperti ini. Nah ini yang ini. Stainless ya Mas ya? Ini ya kemarin saya request ukuran sendiri sama Pipin itu pembalap nasional juga, kebetulan teman juga request ukuran segini, ternyata motor ini kemarin lumayan. Besok mau saya coba sama Calteknya. Wah, tapi kayak saya udah minder dulu ya. Ini soalnya part-partnya teman-teman tahu nanti di video selanjutnya itu di down ya kayaknya. Wah, tapi yang jelas ini pokoknya projectnya lebih kenceng dari Caltek ya Mas ya? Harus. Targetnya nih Mas, kalau punya saya kan teman-teman kayak pada lihat itu kalau pakai GPS tulisnya kan 111, di Speedo 140 nih. Nah ini mau dibikin berapa ini? Kalau pengennya Speedonya mentok. Woi. Padahal Speedo meter VR itu berapa ini? 160. Ya. 160 nah, kemarin kan 140 kan ke 160 kan dekat. Nah, ya portingannya si Calteknya Oji itu belum se ekstrim ini. Makanya ini saya coba ekstrim ya, hampir mirip-mirip ke road race, hampir mirip ke speknya road race, cuman rasionya kan ini standar. Oh gitu. Jadi saya coba kolaborasinya bisa mentok nggak nanti. Ini emang project punya sendiri apa teman sih Mas? Ini kebetulan yang punya Pak Polisi. Oh, jadi Pak Polisi juga suka 2 tak juga? Ini temen dari dulu saya bengkel ke Mas Mael itu. Oh, yang masih dulu Matic dia ya? Dia dulu mainannya MX. Oh gitu. Semakin dia kerja dan tahu apa namanya perjalanannya motor yang sekarang kita apa. Oh kemarin gitu. Nah itu makanya ngambil ini. Kemarin saya tanya yang lagiin apa, saya suruh beli 125Z ya dia pusing ya. Harganya nggak keruan terus sekarang. Gini aja 125Z mini ya. Oh gitu, mininya versi VR ini iya, ya? Ini kan hampir mirip kan, maksudnya bodinya kan hampir mirip. Nah untuk milihnya warna ini yang nyaranin Mas Firman apa? Yang nyaranin saya, karena kan saya ngelihat nanti ke depannya. Oh, harganya kalau yang biasa-biasa kan memang segitu ya, aja standar harganya. lah ya, harganya kan di kisaran 10 semua. Lah ini saya milih yang milenium itu karena yang sekarang aja di atas 10. Kalau ke depannya. Ya. Nah terus mesinnya kondisi kenceng kayak gini, emang Mas Firman nyaranin juga apa permintaan ownernya? Saya nyaranin, terus dia bilangnya aku serah banter-banter dan oh gitu. Terus tetap saya ngomong tak gawe banter ya. Terus manut, yang penting aman dia. Maksudnya dia kan tapi aman lah ya. Dinaikin juga enak. Nyaman. Nah, biasalah kayak motor-motormu itu. Ya berarti pokoknya yang penting kenceng tapi tetap safety, aman lah gitu loh. Terus kaki-kaki juga saya amanin semua lah. Kalau katanya orang-orang bakoh. Oh gitu. Semakin motor kencang, semakin kaki-kaki minta yang bakoh. Nah terus gini Mas, kalau masalah restorasi nih, untuk saat ini nerimanya yang paling rame itu baru 2 tak apa sama 4 tak? Untuk masalah restorasi? Kebetulan baru 2 tak. Terutama di Bis R ini ya? Ya Bis R, kebanyakan Bis R, iya. Tapi ya ada Reking temen juga. Reking juga. Oh. Nah untuk alasan teman-teman kok bisa kesini sih Mas, teman-teman 2 tak terutama restorasi di sini, bisnis di sini itu emang yang spesial apa sih Mas? Sebenarnya nggak ada yang spesial. Kalau mesin kan buat kencengan rata-rata semua bengkel kan bisa, apalagi kan zaman sekarang kan ada media sosial atau YouTube dan lain-lain kan, bisa riset sendiri-sendiri. Nah kalau saya itu sebenarnya bukan mahal di ongkosnya sih, bukan. Saya itu
nurutin juga sama yang punya. Iya. Kadang kan minta ada yang mas beli yang bekas aja karena yang baru mahal. Terus kebetulan ada yang bekas sudah nggak ada, adanya malah yang baru tapi harganya segini. Iya. Lah yang mahal yang kayak gitu kayak gitu. Jadi saya nyaranin kadang adanya barang seperti ini ya harus dibeli ya, mau gimana lagi. Kalau kamu mau bener-bener restorasi, mau rapi dan mau berarti yang diutamakan itu di Mas Firman itu tetap kerapian ya? Kerapian. Kalau banter kan kenceng nomor 2. Kalau itu kan kesukaan yang naik kan. Kalau soalnya nak motor kenceng tapi keadaannya ya mengenaskan kan ya nggak enak dilihat ya. Wes mumet mas, nyawang wes mumet. Ya. Nah untuk gini nih mas, kan teman-teman ya mungkin penasaran kok motornya Mas Odi itu bisa kenceng terus ya lumayan rapi meskipun banyak part yang harus diganti sebenarnya. Itu kalau bikin di Mas Firman itu kisaran berapa sih? Kalau mesin saya itu hampir sama sih sama teman-teman. Cuman kan gini, kebutuhannya buat apa dulu? Oh gitu. Kalau buat standaran asal maksudnya 100 lebih masih nyampe. Masih enak, masih motornya nggak goyang, itu sebenarnya nggak begitu mahal. Cuman kalau udah mau saya sering touring luar kota, sering ikut touring sama teman-teman kita yang harus kenceng, motornya harus balap semua lah, itu nanti beda lagi. Oh gitu. Kita kan prosesnya kan juga beda. Nah, tapi kalau rata-rata kan saya itu nariknya kalau motornya nggak ganti spare part loh ya, kayak maksudnya yang normal, ganti spare partnya yang normal itu sekitar sama mounting sama setting karburasi itu 1,5. 1,5 itu pokoknya udah beres semua. Beres ya. Yang penting kondisi mesin sehat, nggak perlu ganti-ganti yang terlalu ekstrim. Itu udah sama jasa porting itu. Itu udah termasuk nanti saya kasih kapas kopling baru. Terus nanti ring shakernya saya kasih baru. Kalau shakernya udah minta ganti ya saya ngomong ganti. Berarti 1,5 itu pokoknya udah meliputi lah, kecuali nggak ganti stang shaker sama bandul. Kayak punyamu. Punya saya itu habis sekitar 2 jutaan, kan lebih ya kayaknya itu. 2,3 kayaknya. Itu 2.300.000 itu karena ya itu tadi bandulnya ganti, stang shakernya ganti, pronselnya ganti, kampas kopling, seher, gak karuan pokoknya itu. Ya, jadi jangan ngira teman-teman kalau di Mas Firman itu mahal enggaknya itu tergantung teman-teman mintanya. Kalau teman-teman mintanya, Mas aku pengen motor harus kenceng, mau nih Mas Oji malah 140 tambah lagi, terus kaki-kaki aman, terus bane safety, knalpot kayak ini SMR, ini tetap lebih mahal lagi karena yo permintaannya banyak. Pokoknya kalau permintaanmu tergantung sesuai permintaan, nurut aja yo nggak semalit. Nah terus untuk masalah spare part nih mas, kan yo tahu sendiri zaman sekarang kan makin banyak pengguna VSR juga, spare part juga semakin susah. Ini Mas Firman jual beli nggak sih mas untuk masalah spare part? Saya kalau ada barang sendiri, kalau nggak ada customer lo ya, kalau nggak ada orang masukin, biasanya saya jual beli. Cuman kalau ada customer kayak gini, saya beli, cuman saya kasihkan ke motor kerjaan saya. Gitu. Jadi kasarannya itu dasarnya saya juga jualan, ya bisa dikatakan jualan spare part. Nah itu spare partnya berbau-bau racing atau standaran pabrik? Apapun ada. Oh ya standar pabrik. Insya Allah saya bisa ngasih mintanya apa. Ya. Nah itu kan nanti saya ya itu tadi harus punya link yang banyak. Saya orang spare part bekas, saya punya teman gitu. Terus spare part racing saya juga punya banyak. Sendiri tapi nggak banyak. Ya teman-teman pengen cari mungkin mau sharing mas, saya nanti sharing bisa ke ini komennya si Oji, nanti biar dikasih tahu Ojinya biar bisa tanya saya nanti motor enaknya gimana nanti bisa dicoba. Nah
Nah, insya Allah tidak mengajukan. Nah, mungkin sekian dulu ya Mas. Ya. Besok lanjut lagi kalau ini udah jadi. Ya, nanti test drive biar dinaikin Oji sama Caltech-nya, kira-kira perbandingannya kayak apa. Saya senangnya kayak gitu kalau bengkel. Jadi motor satu dengan yang lain saya bandingin semua. Jadi ada peningkatan apa malah kemunduran. Jadi tidak harus monoton kayak gitu. Jadi portingan, kalau portingan sama kayak ini enggak, pasti saya bedakan. Nah, kalau masalah kemarin teman-teman yang mau pesen knalpot ke saya bisa nanti lewat Oji saya ngerjain, dijamin nanti motornya nggak kebos. Itu udah harga berapa? 250 ya? 250. Bahannya bahan sendiri loh ya. Sendiri. Kalau bahannya dari saya kurang lebih 500. 500. Itu belum termasuk ongkir ya. Jadi kalau wah Mas aku nggak mau nih bawa bahan sendiri tuh ongkosnya bolak-balik mahal. Ya udah. Nanti cek soundnya kan Oji punya knalpotnya Caltech kan. Nanti cek soundnya bisa minta video ke Oji. Sebenarnya rahasia tapi harus diomongkan juga. Mas Firman ini ternyata ada inovasi baru lagi di knalpot yang sekarang. Ya. Pokoknya riset lah. Riset. Nanti tapi kan ya, kalau di tempat digeber di tempat kayaknya lebih enak. Lebih garing, lebih atasnya lebih teriak. Powernya nambah. Belum dicoba. Kalau dilihat dari layerannya, powernya atasnya nambah. Nanti mungkin buat satu kan saya masih punya bahan knalpot satu. Nanti coba di Caltech, nanti tambah videonya, tambah jalan apa malah turun, nanti kelanjutan nantilah bisa diproses. Kalau mau pengen knalpot yang bahan kayak gini, mau SMR-an yo boleh, mau terserah mau model kayak apa, model kayak underbone atau model standar racing seperti ini bisa. Mungkin videonya cukup sekian dulu, takutnya kelamaan bosan ya kita terus. Iya, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman iya, saya terima kasih buat teman-teman BSR Solo Raya, terutama Mas Ferry, Mas Joki, Baharip dan lain-lain. Mungkin biar bisa sebutin satu-satu. Terima kasih sudah nyediain spare part buat saya, bekas, berkualitas, terus murah ya. Murah. Terus terima kasih buat ini Oji juga, ini kaos dari Fastgas, masih Bos Riko ya. Terima kasih buat Bos Riko, support terus saya, insya Allah jangan bosen-bosen, saya bisa ya. Pasarin juga kaosnya ya. Dan bocoran sedikit, ini Bos Riko itu kemarin jadi saya ke depannya mau bikin kaos struk lagi. Kalau teman-teman yang lain kan mungkin kemarin kehabisan stok yang struk. Saya aja nggak kebagian itu. Saya malah belum punya itu, dan kemungkinan Bos Riko semoga dengerin ini ya Bos Riko. Ini insya Allah kita bakal ada. Ya. Kalau mau ini beli bajunya Fastgas, Sragen, tempatnya di Sragen dekat apa itu ya? Stasiun. Kece. Pokoknya linknya saya taruh bawah. Ya. Dan juga kalau Firman kitapnya punya jual kemana juga? Ini sementara ya, kalau via Instagram. Instagram. Firman Partshop ada, itu bekas baru ada. Terus mau pesen kayak bracket atau dudukan magnet atau yang racing juga bisa. Nah, tapi cuman seperti itu harus pakai proses. Kalau ke apa namanya spare part racing yang PNP langsung racing. Mungkin ya jelas, nanti artikelnya saya taruh di bawah semua. Terima kasih buat Fastgas Racing Apparel yang udah kasih support, terima kasih buat SMR, Mopler, terima kasih buat pokoknya semua teman-teman tutup yang selalu dukung channel kita. Yang jelas tetap masih terus bantu kita, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya biar masih terus bantu. Yang penting tetap gaspol. Ciao.